Oke, kita mulai ya. Selamat malam, Saudari Yusna ini. Hari ini ada ujian proposal ya, diuji oleh Pak Edi dan Bu Rina. Ya. Silakan dimulai presentasinya 7 menit, selesai jam 20.07. Silakan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Pak Tantri sebagai pembimbing dan Pak Hendi dan juga Bu Rina sebagai penguji. Per- Perkenalkan, nama saya Yusna ini dengan NIM 2023 103226 dari Program Studi Manajemen Magister Manajemen Universitas Indonesia Unggul Harapan Indah. Saya mohon izin Pak untuk menyampaikan presentasi ini secara singkat, padat dan jelas. Eh, dan saya sangat terbuka untuk menerima saran serta masukan dari Bapak tim penguji untuk kesempurnaan penelitian saya ini. Pada kesempatan hari ini, saya akan presentasikan proposal tesis saya yang berjudul Pengaruh Gaya Kepemimpinan. Proposalnya di-share, belum di-share Hmm. PPT-nya. Presentasi saya yang berjudul Pengaruh Gaya Kepemimpinan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Pegawai yang dimediasi Motivasi Kerja Pergantian Wakil Presiden. Agenda pembahasan, pendahuluan, latar belakang, topik terkini, kesenjangan penelitian, pembaruan, Halo, ini ya. diklik dulu, ini diklik yang merah-merah nih. Nah, aduh, jangan keluar. Nah, gimana sih? Enggak, tadi diklik biar full screen. Ini Pak. Share screen dulu, share screen. Zoom, 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 zoom. Share screen. Nah, dan mana tesis tadi yang atas sana? Ini Pak. Ini Pak. Ini nih, ini ya, saya kasih ini merah-merah ini diklik nih, merah-merah ada nggak? Ada Ya stop. itu diklik full screen. Nah, kalau kok hilang, Nah, ya nggak? ya udah deh. Nah, Ini Pak adanya Pak. Pendahuluan. Udah Pak. Pendahuluan, latar belakang, topik terkini, kesenjangan penelitian, pembaharuan, tinjauan pustaka, landasan teori, model penelitian dan hipotesis, metodologi penelitian, rancangan populasi dan sampel, pengukuran variasi, instrumen, analis data, dan penutup. Pendahuluan, kinerja pegawai di lembaga strategis seperti Sekretariat Presiden, Setwapres merupakan pilar utama yang menopang kelancaran operasi negara. Kinerja kita, kinerja ini tidak berdiri sendiri, melainkan sangat dipengaruhi oleh dua faktor kunci, yaitu gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh atasan dan lingkungan kerja yang kondusif. Namun, yang menjadi perhatian dan menjadi fenomena aktual dalam penelitian ini adalah adanya dinamika organisasi yang unik akibat transisi kepemimpinan, seperti pergantian presiden, pergantian wakil presiden. Momen transisi ini berpotensi besar mengganggu stabilitas. Tidak hanya pada alur kerja, tetapi juga motivasi dan kinerja para pegawai yang berada di dalamnya. Oleh karena itu, memahami faktor-faktor yang dapat menjaga kinerja di tengah perubahan menjadi sangat relevan dan mendesak. Topik penelitian terkini yaitu penelitian ini dibangun di atas landasan teori yang sudah mapan dan relevan dengan kondisi saat ini. Gaya kepemimpinan, untuk gaya kepemimpinan, saya mengacu pada teori kepemimpinan transformasional
dari Bas dan Reggio 2006 yang menekankan bagaimana peran pemimpin dalam memberi visi dan inspirasi dapat meningkatkan kinerja. Yang kedua adalah lingkungan kerja. Terkait lingkungan kerja, penelitian ini dasari oleh teori Herbert serta studi modern dari Albert et al. 2015 yang menunjukkan bahwa lingkungan kerja yang sehat secara fisik maupun psikologis adalah fondasi utama dari produktivitas. Yang ketiga adalah motivasi kerja. Untuk variabel kunci motivasi kerja, acuan utamanya adalah self-determination theory dari Ryan and Dici 2017 yang menjelaskan pentingnya pemenuhan kebutuhan otonomi dan kompetensi sebagai pendorong motivasi intrinsik. Yang keempat adalah terakhir, untuk kinerja pegawai, pengukurannya mengacu pada kerangka modern dari Armstrong dan Taylor, yang tidak hanya melihat hasil akhir, tapi juga kontribusi pada tim, inovasi, dan kemampuan beradaptasi. Kesenjangan penelitian, dari penelusuran literatur, saya mengidentifikasikan ketiga senjangan yang dicoba diisi oleh penelitian ini. Satu, kesenjangan konteks. Sebagian besar riset mengenai topik ini dilakukan di sektor swasta. Masih sangat terbatas studi yang mendalam pada konteks lembaga pemerintahan dengan karakteristik birokrasi yang unik dan kompleks seperti Satwapres. Yang kedua adalah kesenjangan model. Meskipun banyak penelitian menguji variabel-variabel ini secara terpisah, sangat sedikit yang menguji keempatnya, kepemimpinan, lingkungan kerja, motivasi, dan kinerja secara simultan dalam satu model penelitian yang terintegrasi. Tiga, kesenjangan fenomena. Belum banyak penelitian yang secara spesifik berfokus pada dampak dari fenomena transisi kepemimpinan di lembaga tinggi negara dan bagaimana hal tersebut memengaruhi dinamika, motivasi, dan kinerja pegawai. Pembaharuan, berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan 3 kebaharuan atau novelty. Segi konteksnya, pertama, dari segi konteks yang unik, penelitian ini mengambil lokasi di Setwapres, sebuah lembaga pemerintahan strategis yang jarang tersentuh oleh penelitian akademi sejenis, sehingga hasilnya diharapkan dapat memberikan wawasan baru. Yang kedua, penelitian ini menawarkan model yang komprehensif dengan secara spesifik menguji peran motivasi kerja sebagai mediator. Kunci artinya penelitian ini tidak hanya melihat pengaruh langsung, tapi juga membongkar mekanisme bagaimana gaya kepemimpinan dan lingkungan kerja dapat mempengaruhi kinerja melalui peningkatan motivasi. Yang ketiga adalah penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bertujuan memberikan bukti empiris yang terukur dan dapat digeneralisasi untuk memperkuat temuan-temuan kualitatif yang mungkin sudah ada sebelumnya di sektor publik. Tinjauan pustaka, studi empiris terdahulu, dugaan-dugaan dalam penelitian ini didukung kuat oleh berbagai temuan empiris sebelumnya. Sebagai contoh, studi oleh Swiss Pena et al. 2024 menemukan bahwa kepemimpinan partisipasif terbukti meningkatkan kinerja di sektor publik. Penelitian Aspak et al. 2023 juga membuktikan bahwa lingkungan kerja yang mendukung memiliki korelasi yang kuat dengan produktivitas pegawai. Secara khusus, penelitian dari Hanaisa 2016 menunjukkan bahwa motivasi secara signifikan memediasi dan menjembatani pengaruh lingkungan dan kepemimpinan terhadap kinerja. Terakhir, studi dari Wright 2001 menegaskan bahwa motivasi kerja adalah faktor yang sangat krusial untuk menjaga kinerja di organisasi sektor publik. 1 menit. Hubungan antar variabel atau hipotesis. Gaya kepemimpinan cara mempengaruhi langsung motivasi kerja. Yang kedua, gaya kepemimpinan mempengaruhi langsung motivasi kerja dan kinerja pegawai. Lingkungan kerja mempengaruhi langsung motivasi kerja dan juga kinerja pegawai. Motivasi kerja mempengaruhi langsung kinerja pegawai. Motivasi kerja juga berperan sebagai variabel yang menghubungkan gaya kepemimpinan dan lingkungan kerja.
Panah lurus hubungan langsung antar variabel. Panah dari motivasi motivasi kerja ke kinerja adalah untuk menunjukkan peran mediasi, menunjukkan peran mediasi. Metode penelitian, pendekatan dan desain. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode survei. Alat pengumpulan data utamanya adalah kuesioner dengan skala liter. Populasi dan sampel. Populasi adalah seluruh pegawai aktif di Setwapres. Sampel akan diambil sebanyak 100 responden menggunakan teknik pulse sampling dengan kriteria pegawai aktif yang telah bekerja minimal 1 tahun. Instrumen yang digunakan merupakan adaptasi dari alat ukur yang sudah terstandar dan tervalidasi, seperti MLQ untuk gaya kepemimpinan, WEM untuk motivasi kerja yang akan melalui proses pretest terlebih dahulu. Teknik analisis data yang dianalisis menggunakan partitionless square structural equation modeling MPLSM. Teknik ini dipilih karena kemampuannya untuk menguji model yang kompleks dengan variabel mediasi, bahkan dengan jumlah sampel yang tidak terlalu besar. Pengukuran variabel dan instrumen. Validasi awal, pretest pada 30 responden, diuji dengan exploratory factor analysis, EVA untuk memastikan kejelasan item. Instrumen utama, gaya kepemimpinan, multifaktor, leader questionnaire, lingkungan kerja, adaptive model Herbert, motivasi kerja, work intrinsic and intrinsic motivation scale WEM, kinerja pegawai model dari Armstrong and Taylor. Terima kasih, Pak. Oke, selanjutnya naskahnya tolong di-share. Naskah Word-nya. Oke. Ya, Pak. Oke, silakan Ibu Rina memulainya. Jadi Bu Neni, Ibu beruntung deh. Saya tuh nggak dikasih naskahnya sebetulnya sama Mbak Indri. Jadi kan Mbak Indri kelupaan, nggak ngasih link, nggak ngasih naskah, cuman Google Kalender doang. Jadi saya tuh sebetulnya belum lihat dan belum baca. Jadi kayaknya Bu Neni nih beruntung atau Pak Tantri kali bilang ke Bu Indri jangan dikasih gitu. Enggak ya Pak ya? Enggak lah, Bu. Enggak beneran nih Bu. Jadi saya tuh nggak pegang. Saya udah WA Pak Tantri, sejauh Pak Tantri nggak ngasih-ngasih tadi. Ya udah, akhirnya saya tuh sama sekali belum baca ya Bu ya. Tapi saya mau tanya dulu deh. Ibu kan kerja di kantor Wapres itu ya Bu Neni ya. Iya. Masih sibuk Bu. Dulu kayaknya Ibu sibuk banget. Hari ini saya cuti, Bu. Oh gitu. Soalnya Ibu kalau join kelas malam kan agak telat terus ya. Karena Betul, Bu. sibuk ya. Gitu. Oh Jam jadi 10 baru sekarang pulang, Bu. cuti. Oh gitu, kerjanya sampai malam-malam gitu, Bu. Tergantung acaranya. Oh, gitu. Ya udah kita mulai aja deh, Bu. Kita lihat covernya dulu ya, judulnya. Oke, Bu Neni nanti untuk logonya diganti yang kotak ya, yang kan ada dua ya logonya. Kayaknya harus diganti yang kotak gitu. Oh, Mm. ya. Terus Bu, ini kan variabelnya agak umum ya, kayak kepemimpinan, lingkungan. Bu, jangan digeser dulu, masih yang tadi. Ya. Gaya kepemimpinan, kinerja pegawai gitu. Mungkin akan lebih baik
Misalnya, saya nggak tahu ya kalau kantor Wapres tuh kategorinya apa, eh, misalnya di lembaga apa pemerintahan atau lembaga kepresidenan gitu ya, tanpa menyebutkan spesifik kantor Wapresnya kan bisa ya. Oh iya, Kantor Wapres tuh kalau di dalam apa ya kategorisasi kantor pemerintahan tuh termasuk apa sih gitu. Nah, itu bisa dimasukkan supaya nanti judulnya agak sedikit berbeda gitu ya. Karena kalau cuman variabelnya aja kan nggak kelihatan ya bedanya. Nggak kelihatan, judul kan menggambarkan isi ya Bu ya. Nggak menggambarkan bahwa ini tuh sebetulnya di kantor Wapres gitu. Betul nggak Bu? Kalau kita lihat judulnya aja kan kayak nggak tahu di mana ya. Ya nggak sih? iya betul Bu. Oke, nah kemudian di dalam tulisan judul, kalau dia satu frase ya lingkungan kerja, kalau bisa jangan dipenggal. Jadi lingkungan kerjanya di satu baris gitu. Kerja, oh iya. Ya itu kan dipenggal ke bawah ya, biar lebih enak. Ya nanti diperbaiki. Kan udah di record ya Bu ya. Iya, Oke, kita lanjut ya Bu Neni. Bu semester 3 ya sekarang. betul Bu. Yang sekelas sama Mas David, Joseph, sama Joseph ya. Josephine, Ah, ah. Oke lanjut Bu, lanjut. Di scroll. ini Bu. Ya terus, terus. Oke ini ya. Bu, Bu Neni. Ya, Ah, kenapa Ibu tahu-tahu di dalam kalimat pertamanya itu langsung ada kata-kata eh, set wapres gitu. Maksudnya apakah nggak ada hal yang bisa dijadikan pendahuluan duluan? Kalau kita lihat di sini kan tiba-tiba ada set wapres tapi di bawahnya nggak ngomongin itu lagi gitu. Kayak ngomongin satu hal yang terpisah tapi di dalam satu paragraf gitu. Mungkin nggak sih Bu, apa kalau di satu paragraf itu kita ngomongin objeknya ya objeknya aja, baru nanti pindah ke eh, variabel gitu Bu. Kalau ini kan eh, apa ya dari ngomongin set wapres tahu-tahu ngomongin variabelnya gitu. Kalau Ibu mau memulai dari objeknya, yang tadi saya bilang set wapres itu termasuk dalam apa sih kategorinya? Apakah dia apa ya lembaga kepresidenan atau apa ya kalau di pemerintahan apa gitu, Mbak. Ibu mungkin lebih tahu kali Bu Neni. Atau mungkin lebih enak mulai dari variabelnya gitu, baru nanti objeknya belakangan terserah Ibu sih. Cuman apa eh gimana ya enaknya gitu supaya kayaknya nyambung satu kalimat dengan kalimat yang lain gitu, Bu Neni. hmm, Bisa ditangkap gitu nggak, Bu, maksud saya? iya. Berarti bisa pakai sih. Harusnya Ya, ngomong satu atau apres Ibu dulu ya baca Bu ya. ulang deh, Ibu baca ulang, Ya Bu. betul, di atasnya ada satu apres, di bawahnya nggak ada. Betul. Iya, kayak tahu-tahu muncul, Satu tapi muncul ya. lepas gitu dari kalimat bawahnya gitu. Betul Bu Rina, betul. Ya, coba di apa di dibuat kalimat di dalam paragraf yang berbeda. Terus kalau misalnya mau bilang gaya kepemimpinan tuh penting gitu. Nah, itu satu paragraf sendiri gitu. Kemudian bahwa gaya kepemimpinan penting karena dia apa ya mempengaruhi kinerja kan udah stop tuh. Baru masuk ke ternyata nggak cuman gaya kepemimpinan aja yang mempengaruhi kinerja, tapi juga lingkungan kerja itu udah masuk paragraf selanjutnya. Jadi nggak kecampur-campur. Kan ini kalau dilihat paragrafnya ada ngomongin
apa, tahu-tahu gaya kepemimpinan ke kinerja, tahu-tahu ada lingkungan kerja, mungkin dikumpulin dulu kali Bu yang kayaknya sama, jadi nanti disusun dalam satu paragraf gitu, Bu Neni. Coba dibaca-baca lagi Ya, gimana? ya, benar sih. Oke, kita lanjut lagi ya, boleh di scroll lagi ya Bu. Terus Ibu kan pernah lihat ya kalau di hasil penelitian di publikasi tuh setiap kalimat tuh pasti ada sitasinya. Bahkan sitasinya kadang-kadang nggak cuma satu di akhir kalimat tuh ganda gitu. Nah ini tuh ada beberapa kalimat yang nggak ada sitasinya. Hmm. Coba Ibu lihat lagi kalau pendahuluan tuh pasti ramai gitu ya, ramai dengan sitasi. Nah, ini ada agak sepi gitu ya. Jadi coba Bu agak lebih diramaikan sitasinya untuk di pendahuluan gitu Bu Neni. Siap, siap, Bu Rina. Ya, coba kita scroll lagi Bu ke bawah Bu. Jangan cepet-cepet, pelan-pelan aja Bu. Oke, nah Bu, ini kan variabelnya umum ya, maksudnya udah banyak banget yang neliti tentang itu Bu Neni. Bu Neni, kira-kira bedanya apa sih dengan penelitian-penelitian sebelumnya? Soalnya kan udah banyak banget yang meneliti tentang itu gitu. Bu Neni, bedanya apa ya? Apa ini? Maksudnya ngomongin gaya kepemimpinan, motivasi, kinerja, itu kan udah lama banget, udah banyak lah bertahun-tahun gitu. Terus eh, apa yang ditulis Bu Neni ini akan mengkayakan bagian apanya gitu atau yang bedain apa? Atau samanya dulu deh Bu, samanya apa Bu dengan tulisan sebelumnya? Dengan yang sudah dibuat oleh orang lain itu samanya apa Bu Neni? Samanya ini Mm-mm, gaya kepemimpinan ya, Bu ya. Gaya mm-mm. Enggak sih, maksudnya secara keseluruhan eh tulisan ini, penelitian yang akan dibuat oleh Bu Neni ini nanti akan berbeda enggak sih dengan yang sudah dibuat oleh orang lain? sama sebenarnya, Bu. Kenapa Bu? Ah, Iya, beda nggak sih nanti tulisan Ibu dengan tulisan-tulisan yang sebelumnya sudah dibuat oleh orang lain? sama ya, Bu. Hmm? Gimana Bu? Ya harus ada bedanya sih. Cuman Ibu juga harus bisa jelasin nih bedanya apa. Kalau menurut Bu Neni bedanya apa? Saya bedanya karena saya di instansi pemerintahan ya, yang lain pada penelitian, pada di swasta ya, Bu, rata-rata ya, Bu ya. Hmm, ada juga deh kayaknya yang di pemerintahan. Kan ini variabel udah makanya spesifik. Kalau pemerintahannya tuh apa gitu. Yang tadi saya bilang ini apa ya kalau di kantor sekretariat Wapres tuh masuknya apa sih kategorinya? Apakah dia apa ya? Saya nggak tahu sih kepresidenan atau apa gitu. Ya, kepresidenan, Bu. Oke, itu kan ini ya objeknya. Kalau selain itu ada nggak hal-hal lain yang berbeda, Bu Neni? Menurut Bu Neni setelah baca-baca gitu. Kayaknya apa ya, Bu? Ya, paling nggak instansi pemerintah, terus Setwapres, Hmm? apa sih? Kayaknya seperti itu aja deh. Istana, Istana Kepresidenan, Mungkin yang lebih gimana ya spesifik tapi umum jadi nggak langsung ke situ tapi dia tuh apa ya disebutnya nanti coba dicek dan dicari tahu ya Bu Neni ya Bu ya. ini oh, kita lanjut ya Bu ini kan gaya kepemimpinan maksudnya ini gaya kepemimpinan secara umum gitu atau gimana ada spesifikah gaya kepemimpinan Ini sebenarnya, tertentu Bu, yang gitu transformasional, Bu. transformasional kenapa nggak langsung disebut transformasional Bu dari awal. Iya.
Ya sih, Bu. Itu Tapi memang cocok gak kemarin, sih? Hah? Hah? Kenapa, Bu? Memang Kenapa? memang kemarin udah Pak Tantri udah ngasih bimbing ke saya memang. Mm-mm. Tapi karena banyak terus salah karena waktu saya juga kurang sama Pak Tantri, Bu, untuk ngadep Pak Tantri. Jadinya ya pakai yang ini dulu sebentar gitu loh, Bu. Oh, jadi maksudnya gimana? Jadinya kepemimpinannya jadinya transformasional Ya, harusnya. betul. Oh, oke. Nah, kalau kayak gitu memang harus dari awal aja, Bu. Dan penelitian-penelitian yang digunakan ya transformasional. Tapi dicek juga ya, apa iya transformasional tuh cocok di situ kan transformasional tuh harus cepat bertransformasi gitu ya. Oke deh, kita lanjut lagi, Bu. Nanti dikasih tahu ya bedanya dengan penelitian sebelumnya apa. Dan kalau emang dia transformasional ya dari awal. Terus ada Sitasi nih, Rian dan Deci. Rian dan Deci emang jurnal ya, Bu? Kayaknya itu buku deh. Maksudnya itu kan teori motivasi ya. Mm. Coba dicek lagi ya, Bu, sumbernya tuh si Rian dan Deci-nya ya. Oke, kita lanjut lagi, Bu. Neni. Salah ya. Ya, terus oke, nah ini kalau emang gaya kepemimpinan transformasional berarti nanti tinjauan pustakanya juga arahnya ke Ya, internasional. gaya kepemimpinan transformasional ya, Bu ya. Ya. Oke, terus lanjut, Bu. Nah, terus juga biasakan, Bu, dalam setiap kalimat yang ada ya disitasi sumbernya apa gitu. Soalnya kalau misalnya kita sitasi 2-3 kalimat terus baru sitasi, harusnya dia jadi satu kalimat aja di parafrase. Terus nggak usah terlalu banyak istilah asingnya, mungkin bisa di Indonesiakan gitu. Hmm. Oke. Oke, terus lanjut Bu. Jadi ini nanti jadi gaya kepemimpinan transformasional ya Bu Neni ya. Ya, 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 Bu. Oke. Terus ini juga sama di lingkungan kerja ada kalimat-kalimat yang panjang, ada 2-3 kalimat tapi nggak ada sitasinya. Nanti jadi kan orang bertanya-tanya ini sumbernya apa atau ada yang merasa menulis ini dikutip tapi nggak disebutkan gitu kan. Jadinya nggak enak kan sama yang menulis gitu. Ini kan banyak yang nggak ada sitasinya ya Bu ya yang lingkungan kerja ya. Oke, kita lanjut lagi Bu Neni. Oke, ini juga sama dan juga agak janggal sih Bu. Misalnya kita bikin tinjauan pustaka kinerja pegawai tapi sitasinya cuman 1 atau 2 di dalam sub bagian itu. Itu sih sebenarnya janggal banget ya untuk apa penulisan ilmiah. Nah, biasakan sih Bu setiap kalimat lagi-lagi coba cari citasinya atau sumbernya dari mana dan disebutkan. Kalau emang ragu nggak ada sumbernya berarti kita harus cari lagi bacaan atau sumber yang memang bisa kita ambil dan kita citasi gitu. Semuanya sama ya Bu untuk di tinjauan pustaka. Oke Bu Neni kita lanjut lagi deh ke hubungan antar variabel. Bu, kalau untuk yang gaya kepemimpinan transformasional berarti nanti ganti juga dong eh, artikelnya yang untuk jadi dasar hipotesisnya atau ini udah transformasional Ini, yang di hubungan. oh iya, ini harus diganti ya, Bu ya. Berarti diganti dari awal ya, Bu ya. Hmm? Ya terserah Ibu gimana maunya. Hmm. Ya udah kita ini soalnya kan Ibu ada kata-kata transformasional tapi bawahnya enggak gitu Ya, ya. ya Nanti itu. coba. Tapi banyak kalimat yang arahnya ke transformasional sih. Coba deh Hmm. Ibu cek lagi. Bu ada yang lebih baru nggak sih sitasinya? Ini aja. Yang untuk hubungan antar variabel aja ada yang lebih 5 tahun gitu. Harusnya sih banyak deh Bu. Coba Ya, deh Ibu scroll lagi. Ini 2006, 2009, terus Ibu scroll lagi Bu. Ada 2024 tapi cuma satu ya.
ditambahin Bu, jangan cuman satu ya. Soalnya gini, pasti banyak kalau yang memang gaya kepemimpinan transformasional ke kinerja itu. Terus kita lanjut lagi lingkungan kerja. Bu kayaknya eh ini nggak ada citasinya juga nih banyak di bagian ini. Jadi harusnya Ibu eh, pokoknya prinsipnya gini Bu. Kalau ada satu kalimat, ini kan tulisannya pendek ya. Jadi satu kalimat, satu citasi deh minimal. Jangan sampai ada berkalimat-kalimat tapi nggak ada citasinya. Bu, terus lagi Bu yang hubungan antar variabel yang kedua. Oke, terus Bu. Nah, ini juga penelitiannya cuma dua. Bisa ditambahin nggak, Bu? Soalnya banyak banget kan yang lingkungan kerja ke kinerja. Jadi sebenarnya kan kepatutan juga ya. Kalau variabelnya memang jarang, mungkin bisa lah satu, dua. Tapi kalau variabelnya udah banyak kayak gini, sepertinya Ibu harus tambahkan deh. Lebih banyak yang ngomongin. Dan ini kayaknya agak kurang tajam ya terkait dengan hubungan antara lingkungan kerja dengan kinerja. Mungkin bisa dicari yang eh, apa ya hasil penelitiannya tuh udah langsung bilang kalau lingkungan kerja tuh ke kinerja gitu, Bu Neni. Oke, kita lanjut ya sama semuanya untuk hubungan antara variabelnya ditambahin aja sumbernya dan ditambahkan yang lebih baru aja karena ini bukan variabel yang sulit dan bukan variabel yang jarang gitu ya. Oke. Sangat sering orang menulis ini. Gitu ya, Bu Neni ya. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Sama ya semuanya. Terus yang teori Fromm gitu-gitu mungkin nggak cocok ya ditaruh di bagian yang ini. Oke. Nanti dibaca lagi ya. Oke, terus. Nah, ini judul motivasi sebagai variabel mediasi disebut aja dia mungkin dipisah ya judulnya. Jadi kalau memang sudah ada penelitian sebelumnya, motivasi memediasi gaya kepemimpinan transformasional dengan kinerja, terus ada subjudul baru, motivasi memediasi lingkungan kerja dengan kinerja. Karena kan udah banyak juga Bu, jadi jangan digabung gitu, mending kayak dipisah deh. Kecuali jarang ya, tapi ini sih udah banyak banget kok. Pasti ketemu. Ya. Iya, dan ini citasinya cuma satu untuk dua hipotesis. Kayaknya janggal juga, Bu. Jadi ya kalau bisa lebih banyak gitu. Oke, kita lanjut ya, Bu Neni. Yang mana, Bu? Bu, Ibu, ah, Bu yang ini, Bu, yang multifaktor leadership questionnaire. Ibu pernah lihat nggak kuesionernya Bas dan Avolio yang multifaktor leadership questionnaire? Hmm? Itu tuh di dalamnya ada dua. Dia mengukur transformasional dan transaksional. Kalau ibu memang mau pakai transformasional, coba deh ibu baca lagi. Karena instrumen multifaktor leadership questionnaire itu kalau nggak salah di dalamnya tuh ada macam-macam dan dia banyak di transformasional dan transaksional gitu. Nanti coba dicek lagi sih ya, Bu ya. Ya, Bu. Maksudnya gini, banyak ukuran indikator eh, transformational leadership yang baru-baru sih yang udah divalidasi. Ada judul jurnal ya artikel judulnya Measuring Transformational Leadership Questionnaire itu dari publishernya tulisannya Sage namanya ya itu cuman ngomongin
pertanyaan itu dan itu simpel banget dan dia udah validasi berkali-kali cuma 7 pertanyaan dan itu dipublishnya mungkin tahun 2021 atau tahun 2022. Nah, kayak gitu-gitu tuh ibu pakai aja. Satu simpel, kedua udah pasti gitu ya. Nggak kelamaan dan mungkin itu jadi pembeda sih Bu antara penelitian ibu dengan penelitian sebelumnya. Jadi walaupun variabelnya sama, tapi instrumen pengukurannya berbeda dan kayaknya sih cocok untuk pegawai pemerintahan gitu. Jadi sebetulnya salah satu cara untuk membedakan penelitian bisa dari alat ukurnya. Kalau ibu dapat alat ukur yang lebih baru dibandingkan pakai yang bas gitu ya, em, coba aja supaya eh, membedakan gitu. Ya kita lanjut lagi. Terus yang lain-lain juga sih. Kayaknya ibu bisa bisa lebih pakai instrumen atau alat ukur yang lebih baru sih. Kayaknya ya, karena kan banyak banget artikel atau jurnal yang judulnya tuh measuring kalau untuk yang variabel-variabel kayak gini. Jadi isinya cuma alat ukur aja, measuring, measurement, eh apa ya, yang kayak gitu-gitulah, langsung kuesioner atau conceptualizing kuesioner of apa gitu tuh isinya ya kuesioner orang tentang apa satu variabel. Nah, itu bisa dipakai sih. Oke, kita lanjut. Oke, Bu, saya mau tanya, kenapa sih variabel ini cocok di apa sekretariat Wapres menurut Ibu? Kan Ibu kerja di sana udah lama ya. Iya, Kenapa variabel ini yang Ibu pilih? variabel ini saya rasa cocok untuk riset Wapres karena ini adanya apa namanya? Ada 4 variabelnya itu loh Bu, yang apa? Yang gaya kepemimpinan itu gaya kepemimpinan. Ya, kenapa cocok, Bu? Kalau di sekretariat Wapres orangnya nggak ganti-ganti kan? Orang yang di sekretariatnya itu. Saya nggak ganti-ganti Bu, tapi Yang ganti pimpinannya Wapresnya. aja Wapresnya. Terus kenapa variabel ini cocok? Yang diukur gaya kepemimpinannya siapa, Bu? Atasan langsung atau siapa? Wapresnya Bu. Oh, itu Wapresnya langsung diukur Iya. gaya kepemimpinannya. Mm-mm. Berarti ini ngukur Wapres yang sekarang terhadap Terhadap sekretariat bawahnya. Wapres. Terhadap bawahannya Bu langsung kita ya. Gitu. Pertanyaannya kayak gimana? Coba lihat, Bu, kuesionernya. Hmm. Yang kepemimpinan di lampiran 3, Bu. Oh. Bu, kayak daftar pustakanya bisa lebih banyak deh kalau penelitiannya tentang ini. Lampiran 3 ya Bu. Heeh. Langsung aja deh pertanyaan gaya kepemimpinannya kayak apa sih? Oh, ini Ibu tanya semua ya gaya kepemimpinannya apa kalau di lampiran 2 tuh. Hmm. Misalnya, pemimpin sebelum memberikan kegiatan kerja menginstruksikan secara spesifik kepada pegawai. Emang yang ngasih instruksi kerja wapresnya langsung, Bu? Enggak sih Bu. Itu Nah, pimpinannya pimpinan yang pimpinan kedua. atasan langsung kan? Dan langsung betul. Kemudian pimpinan sebelum memberikan kegiatan kerja mengarahkan kepada pegawai. Apa wapresnya yang mengarahkan kepada pegawainya langsung? Itu melalui tab khusus Bu. Berarti yang diukur pemimpinnya atasan langsung kali ya, Bu? Atasan langsung. Ya Oh, kan? oh. Kalau ini wapresnya nggak langsung ngomong ke anak buahnya gitu kan? Coba Kadang deh Bu, Ibu. kalau Pak Ah, Wapres nggak bisa diinin Bu, kadang-kadang bisa ngomong langsung, kadang-kadang bisa ini tergantung isi moodnya dia aja Bu.
Oh, coba lihat pertanyaan yang lain, Bu. Nggak takutnya kan kita kan harus ngasih arahan ya kepada yang ngisi kuesioner ya, Bu ya. Iya. Apalagi ini kan mengukur atasan. Tapi kan atasan itu atasan yang mana? Atasan yang langsung, Hmm. apakah pimpinan puncak gitu ya, supaya pada saat dia ngisi kuesioner kan dia tahu nih sebetulnya kuesionernya untuk mengukur apa atau siapa gitu kan. Iya kan kayaknya nggak maksudnya apakah ini bukan atasan langsung, Bu, bukan si wapresnya. Apa Wapres Nah, biasanya? coba nanti dipikir-pikir, kemudian gaya kepemimpinannya apakah seperti yang Ibu lakukan sekarang, atau memang transformasional, atau bukan transformasional, jangan-jangan nggak cocok juga gitu. Ya. Jadi coba Ibu baca, Ibu pikir-pikir lagi lah, Ibu banyak baca lagi gitu, diskusi lagi mungkin dengan Pak Tantri, katanya waktunya dengan Pak Tantri kurang, berarti harus diperbanyak nih Pak Tantri bimbingannya. Kan Bu Neni bilang kurang ya waktunya dengan Iya, yang Bang. kurang Bu Neninya atau Pak Tantrinya? Sayanya, Bu. Bukan berarti Oh Mak gitu. selalu ada. Oh gitu. Pak Tantrinya selalu ada ibu yang sibuk ya. Ya sudah kalau gitu. Oke, terima kasih itu aja Pak Tantri kalau saya. Oke, terima kasih Bu Rina. Selanjutnya Pak Hendy, silakan. Ya, terima kasih Pak Tantri. Bu Malam, Bu Yusna ini ya. Malam, Pak. Ibu saya stop share boleh ya, Bu ya? Boleh. Ya, selamat Bu Yusna ini sudah sampai di sidang proposal. Ya, akhirnya kita bertemu ya Bu ya di Zoom. Pertanyaan pertama saya juga sama nih sebetulnya seperti Bu Rina. Ibu kok nggak share-share ini ya, apa proposalnya? Tapi Oh, yang kemarin ya. mm, ini saya dapat apa setelah WhatsApp Bu Indri hari Minggu Minggu malam. Nah, jadi eh, ada beberapa review Bu dari saya. Yang pertama judul ya. Nah ini kalau saran saya berikan kata kerja Bu, analisis pengaruh karena eh, kalau kontribusi utama dari penelitian Ibu ini adalah di analisisnya itu menurut apa versi 7 berikan kata kerja analis. Karena ada juga kan Bu tenaga peneliti itu yang tugasnya dia mengolah data. Jadi sampai tahu pengaruhnya, signifikansinya tanpa dia melakukan analisis. Nah, tapi kalau kemudian kontribusi Ibu sebagai peneliti besarnya justru di analisisnya, nah itu menurut apa berikan kata kerja disebut investigasi atau apa analisis, nah gitu ya Bu Yusna ini ya. Kemudian nah ini yang typo-typo gini nanti diperbaiki Bu ya. Magister manajemen, magister manajemen. Astagfirullahaladzim. Nah ini nggak ada penomoran Bu, jadi kita formatnya tuh format jurnal ya, tanpa adanya penomoran, baik pada daftar isi juga pada body ya, pada body laporan. Kemudian nomor halamannya Bu salah semua. Oh, Nah, ini juga salah semua nomor halaman nanti Ibu cek kembali deh. Nah, kemudian urgensinya Bu. Jadi Ibu vokal variabelnya apa? Vokal variabel. Halo, Bu Yusna ini. ya, Pak. Ya, Ibu vokal variabelnya apa? Variabel. Yang men- yang menjadi variabel vokal dari penelitian Bu Yus ini variabelnya yang mana? Kan ada 4 kan. Hmm, Nah, ya, vokalnya yang mana Bu? gaya yang itu Pak, gaya kepemimpinan, lingkungan kerja, motivasi dan kinerja. Bukan apa variabel yang Ibu ingin fokus, dalami, kemudian apa investigasi lebih
lanjut, di mana variabel ini Ibu membahas urgensi dan importance-nya, kemudian mengalir di pendahuluan ini. Biasa satu, Bu, vokal variabel itu. Coba deh nanti Bu Yus diskusikan dengan dosen pembimbing ya, mana nanti arah vokal variabel ya. Apakah gaya kepemimpinan, lingkungan, motivasi, atau kinerja. Nah, kalau ternyata kinerja, nah ini masih sangat minimalis, Bu. Minimalis banget nih. Jadi urgensi dan importance-nya dari kinerja itu Ibu cuma bahas di 4 baris ini aja nih. Itu pun tanpa satupun rujukan. Nah, kalau vokalnya Ibu di variabel Y, nanti gaya menulisnya itu adalah backward, jadi mundur tuh. Alurnya alur backward gitu ya. Tapi kalau vokalnya Ibu di lingkungan kerja atau gaya kepemimpinan, alurnya forward. Nah, kalau saya melihat ini alurnya sih benar Bu, backward nih. Cuman terlalu minimalis. Gitu ya Bu Yus ya. Nanti pasti banyak deh. Kenapa sampai Ibu prihatin ya kan terhadap kinerja karyawan di Satwa Pres. Betul ya? Bu Yus pernah nggak sampai susah tidur memikirkan kinerja karyawan Satwa Pres? Ya juga, Pak. Cuma kalau Nggak lagi, juga ya? cuma kalau dimarahin aja pas susah tidur. Nah, itu Bu, itu dieksplor Bu. Sebetulnya ada problem apa? Ya, atau dari jurnal juga bisa kan, dari jurnal kan deduktif. Kinerja itu penting, kenapa sih? Nah, itu dieksplor lagi, Bu Yus. Nah, ini juga sama nih, gaya kepemimpinan. Ini kan Ibu gaya kepemimpinan dan motivasi dan kinerja ya. Nah, nanti dibikin paragraf terpisah, Bu. Jangan digabung, nanti di enter gitu, Bu Yus. Setelah di enter, diturunin ke bawah, nah di explore terpisah, jangan digabung dengan yang ini. Ya. Kemudian, nah ini lingkungan kerja nih, Bu, masuk lingkungan kerja kan, variabel X2. Sama Bu, nanti di enter, ya, terus di explore lagi Bu, karena masih minimalis, masih 5 baris. Setidak-tidaknya 12 baris lah, Bu Yus. Ya, seminimum-minimumnya 12 baris. Nah, ini juga sama motivasi 4,5 baris kan. Ini Bu ya, sangat minim kan. Kemudian, nah ini transisi, Ibu. Ada kata-kata transisi. Nah, apa nggak perlu aja Bu kata transisi? Karena udah kadung jauh gitu ya dari pelantikan. Jadi ya kinerja Satwa Pres udah gitu aja, tanpa membahas tentang transisi. Gitu ya Bu Yus ya. Kecuali masih di bulan-bulan Januari gitu kan. Kemudian pada tinjauan pustaka, nah ini ya, setidak-tidaknya Bu ada teori gaya kepemimpinan berdampak ke motivasi sesuai gambar Bu Yus. Nah, Ibu perhatikan yang ini nih. Ibu hafal nggak sama gambar modelnya? Hafal ya Bu ya. X1-nya apa Bu? X1-nya gaya kepemimpinan X2? lingkungan kerja. Oke. Di depannya apa Bu? Berpengaruhnya ke di model Ibu di Motivasi. gambar. Motivasi. Motivasi dan kinerja kan Bu ya. Ya. Nah, ini bagus nih yang saya kuning-kuningin Bu. Gaya kepemimpinan penting mengubah kinerja. Gaya kepemimpinan meningkatkan kinerja. Sinkron kan? Bu ya, sinkron dengan gambarnya. Nah, lakukan hal yang sama Bu. Gitu ya. Lakukan hal yang sama dengan tinjauan pustaka yang lainnya. Nah, gaya kepemimpinan berarti yang kurang motivasi kan? Kinerja kan sudah ada, gitu ya. Motivasinya yang belum. Nah, ini juga sama. Lingkungan kerja ada satu aja teori. Lingkungan kerja berdampak pada motivasi dan kinerja. Kemudian sama seperti Bu Rina tadi literaturnya Bu, banyak statement-statement yang menggantung.
tanpa literatur. Nah, nanti di kinerja juga ada teori bahwa kinerja itu dikontribusikan oleh gaya kepemimpinan, lingkungan kerja, dan motivasi. Kemudian nah ini kalimatnya panjang Bu. Berikan rujukan itu apa? Gitu ya, Bu Yus ya. Buku, jurnal, ya tapi lebih bagus jurnal Bu. Ya. Kemudian, nah ini apa ini Bu ya? Tiba-tiba akuntabilitas dan pelayanan publik menjadi indikator tambahan yang relevan kinerja nih ya. Akuntabilitas dan pelayanan publik menjadi indikator yang relevan dalam konteks sektor publik untuk menilai kinerja, gitu Bu, ditambahin aja supaya relevan ya, karena kalau nggak ada kata kinerja yang membaca ini nggak ada benang merahnya dari kalimat sebelum ke kalimat yang ini. Nah, kemudian tadi Bu, tahun-tahun ini diupdate kembali karena kinerja itu kan terus terus ada update gitu ya. Jadi jangan 99 Bu. Nah, sama motivasi, ya motivasi juga kurang lebihnya seperti itu ya. Kurang rujukan. Kemudian, nah ini sama seperti Bu Lina tadi membahas. Jadi Ibu ini ada gaya kepemimpinan, ada transformasional, ada transaksional, ada laissez faire gitu. Nah ini Bu, gunakan juga literatur dengan tahun yang update. Nah ini ditambahkan Bu, pemimpin yang efektif akan menciptakan tempat kerja yang mendorong karyawan melakukan lebih banyak, betul Bu ya, seperti ada yang nggak kurang gitu ya, dan membuat ide-ide baru yang kemudian berdampak terhadap peningkatan kinerja. Nah, jadi di bagian hubungan antar variabel ini ada teoritis, ya, kemudian ada juga kajian empirisnya, Bu. Nah, tadi masih minim penjelasannya, baik itu teoritis juga empiris. Nah, ini tadi ya transformasional. Jadi Ibu ini gaya kepemimpinan umum kah, transformasional kah, atau kombinasi? Karena di bab 4 ada Bu, transformasional, transaksional, dan laissez faire. Mana ya bab 4 ya? Nah, ini nih Bu, ini nih. Nah, ini. Betul ya Bu ya. Jadi ada 3 gaya kepemimpinan di sini. Tapi kalau kita telusuri ke tabel definisi operasional dan kuesioner, kok nggak muncul gitu. Ya, nggak sinkron begitu. Nah, kemudian nih partisipatif Bu nih. Ada kepemimpinan partisipatif. Nanti ini dirapikan, kemudian ini diimprove Bu. Ini sama semua sarannya diimprove, diperjelas mana yang kajian empiris, mana yang teoritis, dan sangat minim gitu Bu. Ya, tujuannya bab ini kan untuk meyakinkan yang membaca dan meyakinkan peneliti Bu ya, bahwa memang ada pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai. Ini kuesionernya ya, di bab metode penelitian dijelaskan Bu. Ini daring atau Ibu nanti akan ngeprint? Ya, daring. Daring. Daringnya menggunakan apa Bu? MPLS. Oh, bukan. Kuesionernya Ibu nanti kan daring. Nah, nanti daringnya itu menggunakan apa? Yang kuesionernya Bu Yus? Google Form, Pak. Google Form. Gitu ya Bu ya. Nanti dijelaskan adalah kuesioner daring menggunakan Google Form. Kemudian, nah ini juga ini Bu. Kalau dilihat di kuesioner Ibu itu bukan ketidaksepakatan total.
tapi sangat tidak setuju dan sangat setuju. Kemudian, nah ini bukan memberikan contoh-contoh indikator ya, tapi kok saya nggak ketemu satupun ya Bu ya. Di lampiran tuh saya nggak ketemu satupun Bu. Nih, pemimpin memberikan visi yang jelas dalam bekerja. Coba ada Bu, Yus cek deh. Nggak ada Bu bicara tentang visi di tabel definisi operasional juga di kuesioner. Kemudian, nah ini nih, membagi lingkungan kerja menjadi fisik dan sosial. Nah, kalau di lampiran sih fisik, sosial, dan psikologis, Bu. Kemudian ini, motivasi intrinsik, ekstrinsik, dan amotivasi. Nah, Ibu coba deh cek di halaman 17 ya. Halaman 17. Nah, beda banget kan, Bu? Ekstrinsik, intrinsik, dan amotivasi. Beda ya, Bu ya? Mana? Ibu lihat nggak eh, di mana perbedaan ini? Jadi kan di atas Ibu bilang apa dimensi motivasi diukur dengan ekstrinsik, intrinsik, Oh. dan amotivasi. Nah, beda Bu, nanti disesuaikan Bu Yus ya. Oh. Mm. Hmm. Kemudian, nah ini juga Bu, beda nih. Eh, Kinerja, kualitas, ketepatan, kuantitas, kerjasama. Nih, ini kinerjanya Ibu. Tuh, beda banget Bu. Beda kan? Produktivitas, kualitas, disiplin. Gitu Bu. Jadi nanti Bu sinkronkan deh. Ya, Ya, yang Kak. di bab 4 dan Baik. mm-mm. Nah, ini juga Bu nih Pak. Saya mampu menyelesaikan pekerjaan tepat waktu sesuai dengan target waktu. Nah, cek deh Bu di kuesioner Ibu dan di Hmm. definisi operasional tuh nggak ada tentang menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu tuh nggak ada. Yang ada adalah saya datang tepat waktu, tapi bukan tentang pekerjaan. Nah, kemudian ini tuh apa ya Bu? Prinsipal komponen analisis. Memang sih ini temannya dengan exploratory faktor analisis memang PCA ini. Tapi Bu Is paham nggak ini apa nih? Prinsipal komponen analisis. Prinsipal lingkungan analisis. Rotasi Varimax, terus apa itu exploratory faktor analisis. Nah, coba Bu nanti dicari tahu Bu. Yus ya. Jadi sehingga yang Ibu tuliskan di sini Bu harus paham begitu Paham. ya. Mm-mm. Kemudian 100 responden. Nah, ini dari mana Bu? 100 responden. Ini pegawai Setwapres, Pak. Iya, bagaimana cara Ibu mendapatkan 100? Kenapa enggak 99? Bapak itu sesuai dengan total kantor yang sudah, apa namanya, total pegawai yang sudah minimal itu 1 tahun kerja aja, Pak. Yang tahu situasi kantor Total karyawannya ada berapa Bu? 300. Oke, kenapa 100? Karena Karena ambil yang ngambil orang yang ini aja Pak, yang tahu suasana di kantor kan kebanyakan sekarang banyak anak orang baru Pak. Dulu kan yang Satpapres kan nggak banyak orang dulu kan. Karena ini kan banyak banget pindahan gitu loh. Jadi saya nggak ngambil yang kenal-kenal aja, yang udah senior gitu Pak. terus bingung saja. Hmm? Ini nih Bu, apa ini nih. Bahwa jumlah indikator ini kan Bu, apa minimal 5 hingga 10 kali gitu. Ibu kan menjelaskan di bawahnya. Terus ini untuk apa ini Bu? 100 responden Hmm? Ya. disesuaikan dengan kriteria HER. Itu tulis ini. 100 responden disesuaikan dengan kriteria HER katanya. Salah, Pak. Heeh, 5 hingga 10 kali. Invest. Nah, Ibu itu jumlah indikatornya berapa? Hmm. Nah, coba nanti dicek, Bu. Dicek nanti jumlah indikatornya berapa.
Kemudian kalau Ibu menggunakan hair 5 sampai 10 kali diikuti. Ya berarti dikali 5 sampai dikali 10. Gitu ya Bu ya. Tadi kalau saya nggak salah ngitung sih ada 42 Bu. 42 dikali 5 berapa gitu. Nah itu minimum. Gitu ya Bu Yus ya. Jadi di sidang berikutnya Ibu, kenapa Bu Yus kok respondennya 100? Nah Ibu, iya Pak, karena menurut hair gitu Bu. Jadinya lebih lebih ilmiah gitu kan Bu Yus ya. Oke. Kemudian nah ini rujukannya ya. Parameternya, jadi parameter-parameter statistik di sini Ibu tambahkan rujukannya. Gimana perbaikan? Kemudian, nah ini Bu, ini ada bagian-bagian yang saya coret Bu. Jadi penelitian terdahulu yang Ibu tampilkan adalah yang sesuai aja dengan hipotesisnya Bu Yus. Jadi variabel-variabel lain di luar hipotesis seperti semangat kewirausahaan ini variabel lain, semangat kewirausahaan, entrepreneurial apa mindset tuh apa sesuatu yang beda lagi. Kemudian keterlibatan, komitmen organisasi, nah itu enggak, jangan Bu. Disiplin, kepuasan. Jadi fokus aja ke yang sesuai dengan hipotesis Bu Yus. Kemudian nah ini Bu, apa pada gaya kepemimpinan ya. Coba deh Bu baca deh ya. Yang warna ungu, apresiasi. Terhadap pegawai terhadap. Nah, kan apresiasi terhadap pegawai. Kemudian Bu Yus baca deh kalimat di bawahnya. Pimpinan akan merasa senang apabila pegawai mempunyai kemampuan dan kemauan. Nah, menurut Bu Yus sinkron nggak? Apresiasi terhadap pegawai gitu ya Bu. Nah, Ya, nanti itu coba deh Ibu cek kembali ya. ya. Nah, kemudian satu lagi Bu, Ibu harus paham nanti apa tentang bagaimana kok bisa menurunkan dari yang hanya 9 ini, kan 9 Ibu. Ya, setiap variabel Ibu konsisten kan 3 3 3 gitu. 12 ya. Nah, kemudian berkembang beranak pinak gitu ya. Jadi 42 butir pernyataan kuesioner. Ya, tapi Bu Yus paham kan ya maksudnya ya. Karena di atasnya operasionalisasinya masing-masing dijaga nih, tiga tiga gitu. Tapi begitu sampai ke tabur, waduh, jadi banyak gitu. Nah, nanti juga dicek kembali Bu, apakah ada yang redundan, Eh, mirip-mirip ya, maknanya mirip-mirip gitu. Nah, yang mirip-mirip yang sama-sama bisa di take out gitu ya. Bisa. Ya, dari saya cukup ya, kembali ke Pak Tantri. Terima kasih Pak Tantri. Terima kasih Pak Hendy. Eh, Sekarang kita ke ini ya, menguji akan berdiskusi. Ditutup recordnya Terima Bu kasih, Yusna ini. Pak. Ya, siapa? Terima Recordnya kasih. ditutup, Mantap, gitu. recordingnya.